Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah azakumullah, keadaan kaum muslimin hari ini yang begitu terpuruk, miskin, terjajah, dikuasai, bahkan dibantai puluhan ribu wanita dan anak-anak dibantai oleh bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa yang terkutuk, dilaknat oleh Allah, bangsa kera dan babi, kata Aisyah. Pertanyaan besar, siapa yang membuat ini semua? Yang membuat adalah Allah. Kata siapa? Kata Allah sendiri lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. 1400 tahun yang lalu beliau sudah menubuahkan hal ini. Apa kata beliau? Idza tabayatum bil 'ainati
Jika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah, jual beli cara inah, di situ ada riba, ada goror, ada maisir, tidak ada khiyar majlis, dan seterusnya, jual beli yang haram, yang tidak disadari oleh kaum muslimin. Kalau mencuri, merampok, korupsi, mereka sadar itu haram. Ini nggak sadar. Sebagaimana hari ini, dikiranya jual beli seperti ini boleh, dikiranya asuransi itu halal, bahkan begitu keterlaluan. Ada yang mengatakan bank ribawi halal. Ini yang pertama, ada 4. Dan 4 ini bukan pembatas. Ala sabili tamthil, sekedar contoh. Maka dari 4 ini bisa menjadi 10, 20, 100, bahkan ratusan. Yang kedua, wa akhadtum adnabal baqar. Kalian sudah asik memegang ekor-ekor sapi, peternakan. Wa raditum bizar'i, bangga dengan pertanian. Artinya sibuk dengan dunia. Luar biasa dunia menyibukkan kaum muslimin. Tujuan kaum muslimin adalah dunia. Kalau orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, wajar. Mereka tidak kenal akhirat. Ini kaum muslimin. Jadi ikut-ikutan orang Jepang, Amerika, Eropa, dunia. Lalu, wa taraktumul jihad. Kalian meninggalkan jihad. Nggak ada jihad lagi. Nggak ada negeri muslim, presiden muslim, raja muslim mengirimkan pasukan Islam ke negeri-negeri kafir, mengajak mereka masuk Islam. Udah nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak seperti 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu. Masih ada. Sudah tidak ada. Ketika ini terjadi, sibuk dengan dunia. Kemudian ketika bermain dunia itu penuh dengan yang haram, syubhat, riba, maisir, goror, dan tidak disadari. Jihad sudah tidak ada. Apa kata Allah? Sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Betul-betul terjadi. Hari ini di depan mata. 1000 tahun yang lalu belum ada. 900-800 tahun yang lalu belum terjadi. Kaum muslimin masih kuat, ditakuti oleh orang-orang kafir, masih menjadi bangsa yang menjajah, bukan yang dijajah, seperti hari ini. Siapa fa'ilnya? Sallallahu alaikum dhullan. Fa'ilnya Allah. Allah yang menimpakan kehinaan itu. Karena kaum muslimin sudah seperti ini. Dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu, enggak akan. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kaum muslimin menguasai sains teknologi? Enggak. Sampai kaum muslimin menguasai ekonomi? Enggak. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Ketika kembali kepada agama yang tidak benar, ya tetap saja terpuruk. Apakah kembali kepada ajaran yang benar dengan sholat nisfu Sa'ban? Tentu tidak. Dengan mengadakan maulid Nabi? Tentu tidak. Dengan mengadakan tahlilan kalau ada kematian? Tentu tidak. Itu agama yang tidak benar. Bukan sunnah Nabi SAW. Kembali kepada ajaran yang benar. Sholat berjamaah di masjid, 5 waktu, jamaah yang pertama, bukan jamaah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, 3 imam besar membid'ahkan jamaah kedua, ketiga. Kembali kepada agama yang benar. Maka jangan harap kaum muslimin akan jaya, menang melawan Yahudi dan Nasrani dan seterusnya, ketika keadaan masih seperti ini. Apalagi jauh dari tauhid. Kuburan-kuburan keramat rame dikunjungi, jimat-jimat laris dibeli, dukun-dukun didatangi. Jangan berharap. Ketika kaum muslimin sudah penuh dengan syirik dan penuh dengan bid'ah, jangan berharap
Allah akan mengangkat kehinaan itu. Hatta tarji'u ila dinikum, kecuali kalian kaum muslimin kembali kepada ajaran yang benar, ajaran Rasul, ajaran para sahabat. Apakah Rasul dan para sahabat sekali ke Mekah, seminggu di Mekah, umrah berkali-kali? Ini jangan disepelekan. Apakah Rasul dan para sahabat ketika melewati hari kelahiran mereka melakukan sesuatu? Salat tertentu, puasa tertentu, solawat tertentu, melakukan ritual tertentu. Ini kecil. Yang lebih besar, tauhid, akidah. Adakah Rasulullah membikin acara khusus di hari-hari tertentu? Di hari kelahiran misalnya, hari kematian misalnya. Ini bagian dari manhaj, bagian dari tauhid yang harus kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan contoh Rasul dan para sahabat. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, belum pernah terjadi dalam sejarah kaum muslimin jaya, bersamaan dengan itu Yahudi Nasrani juga jaya. Hidup beriring, berdampingan, damai. Belum pernah terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi sebaliknya. Ketika kaum muslimin jaya, berkuasa, menjajah, menguasai, Yahudi terpuruk. Ada sepenggal kisah pada diri Qadul Qudah, hakimnya para hakim, Ibnu Hajar Asqalani. Walaupun beliau kurang suka dengan sebutan ini. Beliau penguasa yang ditopang, ulama yang ditopang oleh kekuasaan. Maka hidup berkecukupan. Pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, dan seterusnya. Satu ketika bertemu dengan seorang Yahudi. Hari itu Yahudi betul-betul terpuruk. Tidak punya negara. Dari semenjak perang Khaybar yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, mereka kalah. Mereka kumpulan dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, kalah tersebar di mana-mana. Sampai hari itu tidak punya negara. Baru kira-kira 1900-an, 1948 ya, gerakan Zionis baru punya merebut tanah Palestina kaum muslimin. Ya, jadi 1000 tahun lebih, 1300 tahun, hampir 1400 tahun mereka tidak punya tempat, tidak punya negeri. Nah, hari itu Qadul Qudah ini bertemu dengan seorang Yahudi yang miskin, terpuruk, penjual minyak. Si Yahudi ini mau mendebat beliau, seolah protes, mengatakan bahwa kata Nabi kalian bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi kaum muslimin dan surga bagi orang kafir. Menurut Anda kan saya kafir, berarti surga. Tapi kenyataan saya seperti ini, compang-camping, miskin, penjual minyak. Justru Anda sebaliknya, katanya penjara, tapi hidup serba berkecukupan, pakaian bagus, kendaraan bagus. Qadul Qudah, seolah Allah memberikan ilham kepada beliau untuk menjawab bahwa keadaan Anda yang compang-camping seperti ini, miskin,
Itu surga, nikmat, lezat. Dibanding neraka yang akan Anda dapati. Tentu Qadul Qudan nggak ragu, dan kita semua tidak boleh ragu bahwa siapapun Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, non-Muslim pasti akan kekal di neraka. Dan tidak boleh seperti ini kita sembunyikan. Maka tidak boleh kita memberikan selamat kepada orang-orang calon penghuni neraka, kecuali dia masuk Islam. Kita berikan selamat, Assalamualaikum. Dan tidak boleh ada salam lain kecuali itu. Adapun saya seperti ini, engkau lihat berkecukupan, pakaian bagus, kendaraan bagus, penjara. Bagi kami penjara. Dibanding apa? Dibanding surga yang akan Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Sekaya apapun seorang muslim, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan babi, tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, tidak seperti orang kafir, bebas sebebas-bebas. Maka sekaya apapun, sesukses apapun, seperti di penjara, karena masih di dunia. Nanti ketika kaum muslimin sudah masuk surga, baru keluar dari penjara. Nggak ada yang tidak boleh di surga. Khamr yang tadinya haram menjadi halal. Bidadari cantik yang tadinya tentu tidak boleh, harus akad nikah dulu, nggak perlu. Adapun sekarang betul-betul masih di penjara. Ini luar biasa jawaban seorang imam Qadul Qudan. Maka mestinya kita sekarang ini betul-betul seperti di penjara, sebagaimana yang antum alami setiap hari. Sedang asyik ngobrol, sedang asyik nonton, harus ditinggalkan. Kenapa? Sudah terdengar adzan. Seperti di penjara. Begitulah seorang mukmin sampai nyawa kita di kerongkongan. Sampai nanti kita girang bahagia. Sebentar lagi akan bertemu dengan Allah. Cepatkan aku, cepatkan aku. Begitulah seorang muslim, seorang mukmin. Ketika akan menghadap Allah, ingin buru-buru, ingin cepat-cepat. Nah, sebaliknya orang kafir dengan teriak, hendak dibawa kemana aku, celaka aku. Maka dikatakan laqad tala syauqul abrari ila liqa'illah. Orang-orang baik, kaum muslimin yang beramal saleh, rindu ingin bertemu dengan Allah di saat-saat akhir hayatnya. Dan Allah lebih rindu lagi ingin bertemu dengan dia saat akhir-akhir kehidupannya. Sebaliknya orang kafir, di akhir kehidupannya ketakutan luar biasa, tidak mau bertemu dengan Allah. Maka Allah tidak mau, tidak sudi ketemu dengan dia, orang-orang kafir. Kita kaum muslimin wajib menjadikan hidup kita betul-betul seperti di penjara. Maka antum lihat orang-orang di penjara ikut aturan, ya kan? Beda sekali ketika mereka masih di luar, kelihatan taatnya. Begitulah kira-kira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimus.